Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana kita semua masih diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Dan yang kedua, saya ucapkan juga terima kasih atas waktu dan kesempatannya kepada dosen pengampu, yaitu Bapak Muhammad Abbas SHMH, yang sudah memberikan kesempatannya kepada kami. Di sini kami akan mempresentasikan tugas kelompok kami dari MK Hukum Anti Monopoli atau Hukum Persaingan Usaha yang bertema dengan diskriminasi Garuda. Sebelumnya kami perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu saya sendiri, yaitu Ali Abdullah, dan yang kedua ada Embang Herlambang, yang ketiga ada Surya Wijaya, dan yang keempat ada Pak Listiono, dan yang terakhir yaitu Pak Janes Manirul. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja untuk presentasi pertama akan disampaikan oleh Bapak Embang Herlambang. Kepadanya kami persilakan. Hukum Anti Monopoli dan Persaingan Usaha, Diskriminasi Garuda. Studi kasus nomor putusan 06/KPPU/L/2020. Dugaan praktek diskriminasi PT Garuda Indonesia Persero terkait pemilihan mitra penjualan tiket umroh menuju dan dari Jeddah dan Madinah. Latar belakang: Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU telah menjatuhkan putusan denda senilai 1 miliar rupiah terkait dengan kasus tiket umroh yang ditujukan kepada PT Garuda Indonesia Terbuka (GIIA). Ketua Majelis Komisi M. Afif Asbullah menyampaikan maskapai pelat merah tersebut terbukti melanggar pasal 19 huruf D UU nomor 5/1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam perkara dugaan praktek diskriminasi Garuda Indonesia terkait pemilihan mitra penjualan tiket umroh menuju dan dari Jeddah dan Madinah. Dia menyimpulkan atas pelanggaran tersebut, emiten berkode saham GIIA dikenakan denda senilai 1 miliar rupiah. Menimbang berbagai fakta penilaian, analisa, dan kesimpulan di atas, Majelis Komisi menyatakan bahwa Garuda Indonesia terbukti melanggar pasal 19 huruf D UU nomor 5/1999 dan menjatuhkan hukuman berupa denda administratif sebesar 1 miliar rupiah. Rumusan masalah 1. Mengenai terjadinya dugaan praktek diskriminasi PT Garuda Indonesia Persero terkait pemilihan mitra penjualan tiket umroh menuju dan dari Jeddah dan Madinah. 2. Bagaimana tentang putusan nomor 6/KPPU/L 2020. Yang ketiga, bagaimana penyelesaian hukum kasus dugaan praktek diskriminasi PT Garuda Indonesia Persero terkait pemilihan mitra penjualan tiket umroh menuju dan dari Jeddah dan Madinah. Tujuan penelitian: mengidentifikasikan alasan dan permasalahan hukum tentang dugaan praktek diskriminasi PT Garuda Indonesia Persero terkait pemilihan mitra penjualan tiket umroh menuju dan dari Jeddah dan Madinah. Pengertian praktek diskriminasi. Diskriminasi adalah praktek yang lazim ditemukan di dunia usaha dan dapat diartikan sebagai setiap perlakuan berbeda yang dilakukan terhadap satu pihak tertentu. Dalam konteks hukum persaingan usaha, ada beberapa penyebab pelaku usaha melakukan praktek diskriminasi. Praktek diskriminasi yang paling umum dilakukan adalah diskriminasi harga, di mana pelaku usaha mengambil keuntungan secara maksimal dari surplus konsumen. Praktek diskriminasi harga dapat berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dibandingkan dengan pemberlakuan satu harga. Non-diskriminasi. Dengan diskriminasi harga, jumlah barang yang dihasilkan akan dapat dinikmati masyarakat akan meningkat
meningkat dibandingkan dengan metode satu harga yang biasanya diterapkan oleh perusahaan monopolis. Tujuan pembuatan pedoman. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Dalam melakukan fungsi pengawasan, KPPU mempunyai tugas-tugas sebagaimana diamanatkan dalam pasal 35, yang salah satunya adalah membuat pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Pasal 35 huruf F. Pedoman tersebut diperlukan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai pasal-pasal dan hal-hal lainnya yang belum jelas dalam pengaturan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Salah satu pasal yang memerlukan penjelasan lebih lanjut adalah pasal 6 tentang diskriminasi. Terima kasih. Baik, saya akan lanjutkan untuk presentasi selanjutnya. Penjelasan tentang larangan diskriminasi harga menurut pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut mencakup filosofi, semangat, dan arah dari ketentuan dalam menciptakan persaingan usaha yang sehat. Secara sistematis, penjelasan tersebut mencakup latar belakang, tujuan, dan cakup penjelasan, pengertian, perkembangan, dan penutup. Diskriminasi harga adalah kemampuan pelaku usaha untuk menentukan harga pada barang dan jasa yang sama pada kualitas yang sama pada konsumen yang berbeda. Diskriminasi harga harus dibedakan dengan diferensiasi harga. Dalam pandangan ekonomi secara teknis, diferensiasi harga juga didefinisikan penjualan komoditas yang sama kepada pembeli yang berbeda dengan harga yang berbeda-beda pula. Dalam teknis implementasi, suatu perusahaan bisa melakukan teknis-teknis strategi harga yang identik dengan teknik-teknik yang dilakukan dalam diskriminasi harga. Suatu strategi harga yang diterapkan perusahaan terkategorikan sebagai pelaku diskriminasi harga yang dilarang jika kondisi-kondisi berikut terjadi. Yang pertama, penjual atau produsen memiliki kekuatan monopolistik market power tertentu setidaknya di dalam pasar. Yang kedua, ada separasi antar pasar yang tidak memungkinkan pembeli melakukan penjualan kembali. Yang ketiga, pembeli-pembeli pada pasar-pasar yang berbeda memiliki tingkat permintaan dan elastisitas permintaan yang berbeda-beda. Yang keempat, penjual atau produsen monopolistik bisa memanfaatkan adanya perbedaan willingness to pay dari tiap-tiap konsumen. Teknik diskriminasi harga. Dalam implementasinya ada beberapa teknik diskriminasi harga, yakni sebagai berikut. Diskriminasi harga dalam bentuk rabat atau potongan. Dalam bentuk pertama dari diskriminasi harga terdiri dari rabat potongan pembayaran yang dikenakan kepada penjual oleh pembeli tertentu yang tidak diberikan kepada pembeli yang lain. Yang selanjutnya, selective price cut, di mana penjual memotong harga secara selektif pada pembeli tertentu pada segmen pasar tertentu yang tidak diberikan pada pembeli di segmen pasar lainnya. Potongan harga selektif ini biasanya diberikan kepada pembeli di pasar berpeluang tinggi beralih ke kompetitor lain. Tetapi bagi pembeli lainnya di pasar yang berbeda tetap dikenakan harga yang lebih tinggi. Ketiga yaitu tit and bundle
pricing. Suatu perusahaan menjual dengan harga murah jika membeli 2 barang dalam satu paket dibanding jika pembeli hanya membeli 2 barang secara individual. Sekian dan terima kasih. Untuk selanjutnya, silakan. Selanjutnya adalah diskriminasi harga yang tidak dilarang. Di bawah ini diberikan beberapa contoh tentang diskriminasi harga yang tidak melanggar pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Contoh tersebut antara lain adalah sebagai berikut. Diskriminasi harga karena perbedaan tingkat persaingan. 2. Struktur biaya. 3. Transaksi dengan usaha kecil. 4. Pembeli memperoleh palu manfaat berbeda dari produk strip jasa yang dikonsumsi, maka pelaku usaha dapat mengenakan harga berbeda. 5. Dengan kehadiran globalisasi, maka sangat terbuka kesempatan untuk terjadi saling mempengaruhi suatu transaksi di suatu negara atau wilayah regional dengan transaksi di negara atau wilayah regional lainnya. 6. Diskriminasi harga yang termasuk dalam pengecualian sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 dan pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Sanksi. Dalam upaya melakukan penegakan hukum persaingan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha atau KPPU memiliki kewenangan menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 5/1999. Tindakan administratif sebagai yang dimaksud dalam pasal 47 pada undang-undang tersebut dapat berupa: A. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti melakukan diskriminasi harga sebagai yang dimaksud pasal 6 pasal 47 ayat 2 butir C dan atau B. Penetapan pembayaran ganti rugi pasal 47 ayat 2 butir F dan C. Pengenaan denda serendah-rendahnya 1 miliar rupiah dan setinggi-tingginya 25 miliar rupiah pasal 47 ayat 2 butir G. Kronologi strip duduk perkara tentang dugaan praktik diskriminasi PT Garuda Indonesia Persero Tbk terkait pemilihan mitra penjualan tiket umroh menuju dan dari Jeddah dan Madinah. 1. Kabar buruk datang dari PT Garuda Indonesia Persero atau Tbk. Maskapai plat merah tersebut dikenai denda oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU sebesar 1 miliar karena melanggar larangan praktik monopoli. 2. Garuda dikenai pasal 19. Selanjutnya, kesimpulan. Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU memutuskan bahwa PT Garuda Indonesia terbukti melanggar pasal 19 huruf D Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dalam perkara dugaan praktek diskriminasi PT Garuda tersebut tentang pemilihan mitra penjualan tiket umroh. Kesimpulan tersebut disampaikan dalam sidang majelis pembacaan putusan yang dilakukan secara daring pada 8 Juli 2021. Atas pelanggaran tersebut, PT GIAA dikenakan denda sebesar 1 miliar rupiah. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa menjadikan sebuah wawasan yang baru bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan atau kekeliruan. Dan terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.